Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Mahasiswa yang kami hormati, di awal pertemuan kita hari ini, di awal tahun ajaran baru 1443 Hijriah, kita akan membahas fikih takziah secara urut. Yang pertama adalah muqaddimah, kewajiban seorang mukmin di dalam menghadapi musibah. Ini ada 4 poin. Kewajiban seorang mukmin menghadapi musibah ada 4 poin. Ya. Poin pertama adalah bahwa dia harus yakin bahwa musibah ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Ini harus dihafal oleh setiap mahasiswa. Al-Hadid 22 hingga 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, saya ulangi, harus dihafal nih. Al-Hadid 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin, tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi. Ma asaba min musibatin fil ardh, musibah itu ada 2 di sini, yang menimpa di muka bumi, wala fi anfusikum, dan menimpa diri kalian. Kenapa dibagi seperti itu? Karena musibah itu kadang menimpa tetangga kita, menimpa negara lain, tidak menimpa kita. Ada juga musibah yang menimpa kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, seluruhnya itu, baik yang menimpa orang lain maupun yang menimpa kita, illa, kecuali. Ma tadi itu ma nafiyah, tidak, kecuali, kan gitu. Tidak terjadi kecuali, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis dalam buku, dalam kitab. Kitab apa di sini? Kitab Lauhul Mahfuz. Ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa apa-apa yang terjadi di muka bumi sudah tertulis 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam hadis yang sangat terkenal, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awal yang diciptakan Allah, pertama kali yang diciptakan oleh itu adalah kolam, pena yang kamu pakai. Kemudian Allah bersabda, uktub, tulis. Kata pena, ya Allah, nulis apa?
Kata Allah, tulis uktub maqadirul khalqi, tulislah seluruh takdir makhluk, termasuk kita, termasuk bumi, termasuk musibah, itu semuanya makhluk. Uktub maqadirul khalqi wa dzalika bi khamsina alf sanah qabla ayyahluqa as-samawati wal ardh. Dan itu terjadi, penulisan itu terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Inilah penafsiran daripada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, illa fi kitab, yaitu fi kitabil lauhil mahfuz, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, sebelum hal itu terjadi, sebelum peristiwa itu kami ciptakan. Jadi sudah tertulis sebelum tercipta. Inna dzalika 'ala Allah yasir, hal yang demikian itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Kenapa Allah menciptakan menulis segala sesuatu sebelum terjadinya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan? Tujuannya ada dua, atau dengan ibarat lain, manfaat dari iman kepada takdir baik maupun takdir buruk adalah dua. Satu, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa, supaya kalian tidak sedih, supaya kalian tidak stres dengan apa yang luput. Apa yang luput itu apa yang kita inginkan, loh kok nggak jadi. Kita kepingin sesuatu, loh kok nggak dapat. Nah, itu namanya jangan sedih dengan apa yang belum kamu dapat. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, jangan pula kalian gembira, bangga, senang, sombong dengan sesuatu yang kalian dapat. Loh, kenapa seperti itu? Karena luput dan dapat, ya, gagal, sukses, itu semua sudah ditakdirkan, ya. Anda gagal mencapai tujuan, itu takdir. Anda sukses mencapai tujuan, itu takdir, ya. Anda nggak dapat makanan, itu takdir. Anda dapat makanan 2 piring, itu juga takdir. Anda miskin, itu takdir. Anda kaya juga takdir. Nggak perlu sedih karena miskin, dan tidak perlu bangga karena kaya, karena bukan urusan Anda, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanyalah ikhtiar. Itulah makna likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima. Para ulama meringkasnya dengan kata-kata la ta'saw alal, ya. Jadi janganlah engkau sedih dengan ala ma fatakum, jangan sedih dengan apa yang belum kamu dapat. Wala tafrahu bil mawjud, dan jangan engkau bangga dengan yang ada. Jangan sedih dengan yang enggak ada, jangan sedih dengan yang enggak ada, dan jangan bangga dengan yang ada. Tuh, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada orang yang bangga dengan prestasinya, bangga dengan yang dia miliki. Pada hakikatnya itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, ya. Pertama, kita harus meyakini bahwa segala musibah yang terjadi itu dengan izin Allah, dan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Untuk apa kita sedih? Ya sudah, itu takdir kok. Kata orang, ya belum rezekinya, atau belum takdirnya selesai. Itu derajat iman yang tinggi, yaitu ridho kepada takdir Allah. Ya. Sebagian ulama mengatakan manusia di depan takdir Allah atau di depan musibah ada 4.
4 tingkatan. Yang pertama marah-marah. Ini orang yang dapat dosa, marah, jengkel, mendongkol. Yang kedua adalah orang yang sabar ya. Tingkatan ketiga lebih tinggi daripada sabar, ada apa itu? Ridho, rela. Dalam bahasa Jermannya apa rela itu? Legolilo. Itu bahasa Jerman, jejer kauman ya. Legolilo, rela, hatinya itu lapang dada, hatinya lapang dada mendapatkan musibah yang menimpanya. Yang keempat yang paling tinggi syukur, dapat musibah mau bersyukur. Aneh, ini yang paling tinggi. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sakit malah senyum-senyum, disuruh periksa nggak mau lah. Kenapa? Sudah cukup lah, saya ridho kok dengan takdir ini, dengan sakit ini. Bahkan saya bersyukur karena dengan sakit ini saya dapat hikmah, dapat pelajaran, minimal dosa-dosa saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan wali, kita belum nyampe. Kita ini mungkin tingkatan yang pertama dan tingkatan kedua. Kalau nggak marah-marah, sabar, itu aja. Kalau nggak marah-marah, ya sabar. Tingkatkan ke yang ketiga, yaitu ridho. Kalau udah ridho nanti syukur ya, nanti syukur. Baik, itu nomor kedua. Itu nomor pertama. Nomor kedua, bahwa bagi seorang mukmin apapun kejadiannya itu baik. Apapun kejadiannya itu baik. Kalau dalam bahasa hariannya insya Allah khair, insya Allah khair ya. Dulu ada cerita, mungkin cerita zaman dahulu. Ada seorang ya, penasihat raja. Itu kalau ditanya tentang sebuah kejadian oleh raja, dia penasihat, dia mesti mengatakan, ya wahai raja, insya Allah khair. Mau ada perang, mau ada krisis, mau ada musibah, jawabannya pasti insya Allah khair. Mahasiswa juga begitu, dapat makan insya Allah khair, kehabisan jatah insya Allah khair, makanannya daging alhamdulillah insya Allah khair, makanannya nasi goreng ya insya Allah khair ya, ada ikan insya Allah khair, cuma kerupuk sama sambal insya Allah khair. Itu mahasiswa tingkat tinggi. Jadi insya Allah ke depan kita ada nilai namanya akhlak ya. Selain nilai di kelas, selain nilai tahfidz, ada nilai akhlak. Nilai akhlak kan diberikan kepada mahasiswa yang ketika nggak dapat makanan dia mengatakan insya Allah khair. Itu akan diberi hadiah insya Allah ya, insya Allah khair. Begitu ya. Itu seorang wali. Nah, suatu ketika rajanya ini kejepit tangannya dan terputus. Kemudian ada teman kita yang kecelakaan dan tangannya putus ya. Dia tanya, gimana ini wahai penasihat, tangan saya putus? Dia bilang insya Allah khair. Marah raja, khair apa katanya? Khair apa? Oh, terputus jarinya kok khair? Masukkan penjara. Akhirnya penasihatnya dimasukkan penjara gara-gara menasihati insya Allah khair. Itu juga ada mahasiswa yang karena main sepak bola ketendang temannya, buat kakinya terkilir, kemudian pulang. Kita bilang insya Allah khair, insya Allah khair ya. Saya teruskan ceritanya. Lah suatu ketika rajanya berburu, kemudian tersesat, ditangkap oleh raja lain. Singkat cerita, orang ini kemudian dijadikan tumbal untuk dewanya. Lah syarat di kerajaan yang nangkap raja ini, syaratnya tumbal itu harus sempurna. Kayak kita kalau mau korban kambing harus sempurna, nggak boleh kaki pincang untuk korban, nggak sah. Kambing yang matanya
buta sebelah nggak sah ya. Yang sakit-sakitan nggak sah. Jadi kamu ini harus sehat, tidak buta, tidak pincang, dan harus gemuk. Yang kurus nggak sah. Maka bergembiralah mahasiswa yang kurus, yang kurang gizi ya, karena dia nggak akan dikorbankan oleh raja ini. Lalu ketika mau dikorbankan, dilihat, maaf, ini orang jari-jarinya putus satu, udah nggak jadi dilepaskan. Jadi nggak jadi mati, nggak jadi dikorbankan, nggak jadi dipersembahkan kepada dewa, gara-gara dia cacat tangannya, dilepaskan dan bisa pulang kembali. Setelah pulang di kerajaannya, dipanggillah penasihat itu, disuruh keluar dari penjara. Dia mengatakan, benar kata kamu bahwa jari yang kejepit dan putus itu insya Allah khair, telah menyelamatkan jiwaku. Nah, begitu mestinya seorang mukmin, mestinya begitu, apapun juga insya Allah khair. Ini sesuai dengan hadis Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, sungguh ajaib seorang mukmin itu seluruh urusannya baik. Ya, seluruh urusannya baik. Mau kena musibah alhamdulillah, dapat rezeki juga alhamdulillah. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sifat itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Bagaimana sifat itu? In asobathu sarra syakara. Jika dapat rezeki, dia bersyukur. Ketika dapat musibah, dia sabar. Ketika syukur itu baik, ketika sabar itu baik. Nah, semuanya adalah baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti keluar nih dalam ujian, sebutkan hadis yang menunjukkan seluruh urusan orang mukmin itu baik. Namanya dalam ujian itu pakai bahasa Arab, udkur hadisa Suhaib bin Sinan. Menulis ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu lahu khair. Ya, wa laysa dzalika illa mu'min, idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin ketiga di dalam menghadapi sebuah musibah adalah kita harus meyakini bahwa kadang sesuatu yang kita cintai ini membawa madarat. Sesuatu yang kita cintai kadang membawa madarat, dan sebaliknya kadang yang kita benci malah membawa manfaat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah seorang pejabat negara, seorang menteri. Dulu sebelum menjadi menteri, mungkin dia kepingin jadi menteri, dia suka dan senang kalau diangkat jadi menteri. Dia cinta, dia suka kalau jadi pejabat tinggi. Ternyata ketika jadi menteri, diangkat oleh presiden, baru berapa bulan korupsi bantuan sosial, bantuan sosial yang mestinya dibagi untuk korban COVID dikorupsi. Akhirnya ditangkap KPK dan dipenjara. Itu menunjukkan apa? Kadang sesuatu yang kita cintai, yaitu jabatan, justru masukkan kita dalam penjara. Mungkin di antara mahasiswa ini kepingin jadi menteri, bener nggak? Ya, kalau jadi menteri mau nggak? Mau Ustaz. Cuma sudahlah, takdir saya begini, jadi santri. Udah nggak mau, nggak jadi menteri, saya sabar. Kadang-kadang nggak jadi menteri itu malah enak, apa? Nggak korupsi dan nggak di penjara. Saya pernah ketemu dengan salah satu calon presiden,
tapi gagal karena nggak punya duit. Dia dikatakan ustadz untuk jadi presiden itu minimal punya modal berapa? Satu triliun, 1 triliun. 1 miliar untuk buat masjid Al-Islam aja nggak dapat. 1 triliun. Dia nggak punya, akhirnya dia nggak jadi. Seandainya dia jadi presiden kan sudah digulingkan, mungkin sudah dipenjara, mungkin sudah dibunuh, saya nggak tahu. Karena jadi presiden itu tidak mudah, mungkin dicaci maki oleh rakyatnya karena nggak adil, mungkin ya didoain jelek oleh rakyatnya. Makanya alhamdulillah bersyukur Pak, Bapak nggak jadi presiden, sehingga Bapak sampai sekarang masih selamat, masih jadi orang yang mulia, masih jadi pahlawan. Begitu. Jadi kadang yang kita cinta itu membawa kepada madarat, dan kadang yang kita benci itu membawa manfaat. Contohnya apa? Sesuatu yang kita benci membawa manfaat. Jari yang putus. Manfaatnya apa? Nggak jadi dibunuh karena gara-gara jarinya putus. Ya apa saja. Pokoknya hal-hal yang kadang kita benci membawa manfaat, kadang yang kita cintai malah membawa madarat. Oleh karena itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang. Berperang itu mesti orang nggak suka. Oh saya suka berperang, bohong. Berperang itu nggak enak loh. Dibom, dibunuh, ditangkap, keluarganya disiksa, hancur rumahnya. Mesti kalau naluri yang bersih itu pasti perang itu nggak suka. Tetapi kadang-kadang yang kita tidak sukai itu bermanfaat. Kita wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a. Sebaliknya kadang-kadang yang kalian cintai wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Kadang yang kita benci itu malah jelek bagi kita. Apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Intinya itu karena Allah itu maha tahu dan kalian tidak tahu. Ini penting ya dalam akidah ya. Yang maha tahu itu Allah. Yang maha tahu apa yang akan terjadi itu Allah. Kita nggak tahu, kita pasrahkan. Anda nanti lulus atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Ada yang keluar duluan, ada yang lulus, ada yang hafal 30 juz, ada yang tidak hafal 30 juz, wallahu a'lam bishawab. Yang penting tugasnya adalah berusaha. Adapun masa depan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi itu prinsip. Makanya begini ya para hadirin, para pembawa jahe baru datang udah mau selesai. Konsep sholat tadi. Iya nggak apa-apa. Dimaafkan sebelum Anda minta maaf. Dimaafkan sebelum Anda minta maaf. Nah, baik, syukran. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah khair. Ada jahe alhamdulillah, enggak ada jahe alhamdulillah. Tepat waktu alhamdulillah, terlambat juga alhamdulillah. Insyaallah khair. Masalahnya dua orang ini enggak ikut kajian, itu masalahnya. Ya. Tapi insyaallah nanti lihat rekaman. Hadirin rahimakumullah. Maha santri yang kami hormati, itulah prinsip ketiga apa tadi? Meyakini bahwa segala sesuatu, meyakini bahwa kadang yang kita benci itu baik bagi kita, sebaliknya kadang yang kita cintai malah jelek. Tambah satu lagi, saya tambahkan satu lagi ayatnya, tulis surat An-Nisa 19. Saya potong ayatnya, karena ini khusus orang yang sudah dewasa masalah pernikahan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a
wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Karena jika kamu mendapatkan pasanganmu ada sesuatu kekurangan, sabar. Karena di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Terus sama sesama teman ya, oh teman saya ribut, teman saya rame, teman saya macam-macam, sabar. Kadang-kadang kekurangan pada teman kita itu membawa kelebihan. Wa in fa'in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Tambahan. Baik, keempat. Terakhir. Allah memuji ya, orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun. Jadi mereka dapat doa dari Allah, dapat pujian dari Allah, dan mereka orang yang dapat hidayah kapan? Jadi orang yang dapat hidayah itu bukan berarti orang yang sholat, yang puasa, yang baca Al-Quran, bukan itu saja. Orang yang dapat hidayah itu orang ketika terkena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nanti dibahas sendiri di waktu lain, di materi lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa maknanya? Dan yang kedua, kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu istrinya siapa? Halo? Ummu Salamah itu istrinya siapa? Istrinya Abu Salamah. Benar kan? Ummu Umar suaminya siapa? Abu Umar kan gitu. Ummu Ibrahim suaminya siapa namanya? Abu Ibrahim, gitu aja. Jadi Ummu Salamah ini suaminya namanya Abu Salamah. Ini suami yang dicintai karena akhlaknya bagus, sayang sama istrinya. Tiba-tiba orang yang dia cintai mati. Nah, kan sama ini. Dia mencari sesuatu, hilang, mati, tenggelam. Sedihlah dia. Ya, tertekan, stres. Perempuan itu kalau ditinggal suaminya stres. Kemudian ketemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihati, wahai Ummu Salamah, enggak usah sedih. Coba kamu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terusannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Coba diulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati, berikan pahala pada musibah ini. Wakhlufni, dan ganti, ukhluf pakai kha, ukhlufni khairan minha, dan ganti yang lebih baik. Maksudnya lebih baik dari suaminya. Masa sih ada yang lebih baik pada suami saya? Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Jadi Rasulullah itu lebih baik daripada Abu Salamah. Begitu. Jadi kalau kita itu kehilangan sesuatu, itu berdoa kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa suatu ketika dapat lauk telur godok, telur. Karena dia rajin menghafal di masjid, turun ke dapur, udah habis telurnya. Doanya apa? Kalau habis telur, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha 10 kali. Tiba-tiba dipanggil Ustaz, sini. Kamu makan, sudah makan belum? Belum Ustaz. Telurnya habis. Nih, saya beri uang 20.000, beli babe chicken. Oh, alhamdulillah.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hilang telur datang ayam. Gitu ya, nanti kalau kehilangan telur banyak berdoa. Ustaz 10 kali nggak dipanggil Ustaz, 100 kali diulang-ulang. Kalau nggak panggil-panggil juga lapor, Ustaz saya kehabisan telur, nanti diganti. Setelah membaca doa itu 100 kali. Jadi jangan sekali 2 kali, 100 kali, dan harus yakin dari dirinya sendiri. Demikianlah para mahasiswa 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi musibah. Dihafal dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya, insya Allah keluar dalam ujian, dan mudah-mudahan kalian menjadi mahasiswa teladan, mahasiswa yang sabar dalam menghadapi musibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.